Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu pada malam Kamis di masjid kita yang tercinta, Masjid Al-Manar. Semoga apa yang telah kita niatkan dari amal kebaikan Allah terima dan menjadi keberkahan bagi usia kita di dunia ini hingga akhirat kelak nanti, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kita melanjutkan kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW, yaitu pada perang Badar, perang Uhud, di mana terakhir kita membahas bahwasanya pasukan kaum musyrikin Quraisy yang berasal dari Mekah, mereka berupaya untuk merebut kembali kemenangan atas kekalahan mereka yang cukup dahsyat ketika terjadi peperangan di perang Badar. Saat itu mereka orang-orang musyrikin yang telah mengalami banyak kekalahan secara materi, secara nyawa, dan bahkan mentalitas mereka. Maka pada kesempatan kali ini berbeda kondisinya dengan saat perang Badar. Kalau perang Badar mereka yang merasa dikejar-kejar, karena statusnya mereka itu sebenarnya menghindari pasukan kaum muslimin yang waktu itu hanya sekedar berkeinginan untuk meminta agar barang atau harta benda yang dirampas dari mereka agar dikembalikan kepada mereka. Tetapi akhirnya orang-orang kafir Quraisy beranggapan bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya berkeinginan untuk membegal mereka di tengah jalan. Akhirnya kemudian berita yang tersebar di Mekah bahwasanya Muhammad SAW dan pasukannya itu berkeinginan untuk merebut barang dagangan yang mereka bawa. Tetapi akhirnya terjadilah perang di satu daerah yang jaraknya cukup jauh dari Madinah. Sementara perang Uhud ini mereka lebih berani, orang-orang musyrikin lebih berani, dan pasukannya pun lebih banyak. Di saat kaum muslimin dalam riwayat disebutkan ada 1000 orang, mereka orang-orang musyrikin membawa 3 kali lipat lebih banyak daripada perang Badar. Kalau di perang Badar mereka membawa 1000, kali ini mereka menghadirkan 3000 pasukan. Dan mereka merengsek masuk. Oleh karenanya pada peristiwa perang Uhud ini, setelah kaum musyrikin tiba di wilayah yang berbatasan langsung dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, mereka kemudian mengambil arah barat, yang dimana nanti akan bersambungan langsung jalan tersebut. 5 wasala ilal abwa, dari jalur Abwa itu kemudian mereka nanti akan masuk ke satu daerah. Thumma wasala jaishu Makkah sayrahu hatta iqtaraba minal Madinah, sampai pasukan tersebut mulai mendekat dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Fasalaka wadi al-Aqiq, dan kemudian mereka menempuh jalan yang disebut dengan lembah Al-Aqiq.
Thumma harafa minhu ila dzalika al-yamin hatta nazala qariban bi Jabal Uhud. Jadi Wadi Aqiq itu kalau dari Madinah itu jaraknya mungkin sekitar 5 kilo lah. 5 kilo. 5 kilo itu dari sini ke mana? HI ada 5 kilo? Ada HI 5 kilo ada sini? Hah? Terlalu dekat? Jauh? HI paling dekat ya 2 kilo paling ini. 3 kiloan lah. 3 kiloan ya. Paling HI lewat dikit lah. Atau mungkin Gambir lah, Gambir. Ya, Gambir lah. Nah, itulah ada satu daerah yang dimana di dalamnya itu, di daerah tersebut terdapat ada gunung besar yang disebut dengan Gunung Uhud. Fi makanin yuqalu lahu Ainain, yang dimana nanti di situ ada satu tempat yang datarannya itu cukup landai, dan itu disebut oleh orang-orang Arab disebut namanya daerah Ainain. Fi batnis sabkhah min qanatin ala syafiril wadi. Jadi di samping lembah itu ada satu daerah yang cukup landai, yang dimana latar belakangnya itu adalah gunung Uhud. Yang dimana kemudian mereka telah tiba di daerah tersebut, di daerah Uhud itu sampai di daerah situ pada hari Jumat nih. Ini tolong diingat-ingat nih, hari Jumat. Setelah kaum musyrikin sudah sampai di sana pada hari Jumat, Rasulullah SAW pun mendapatkan informasi yang terkini, terupdate. Informasi yang terkini yang beliau dapatkan dari para petugas, daripada mata-mata, daripada intelijen, bahasanya begitu. Yaitu yang tidak lain adalah para sahabat. Ketika para sahabat sudah mendapatkan informasi yang terkini bahwasanya mengatakan pasukan kafir Quraisy sudah berada di titik yang disebut dengan Ainain tersebut. Ketika Rasulullah telah mendengar berita itu, barulah kemudian Rasulullah SAW menggelar satu pertemuan. Kalau bahasa kita barangkali rapat. Satu pertemuan penting yang dimana mempertemukan atau mengumpulkan seluruh, jazakumullah khairan, mengumpulkan seluruh perwakilan elemen masyarakat Al-Madinah Al-Munawwarah. Di antaranya di sini awal mula nanti akan mulai tersebar atau menyebarlah sosok-sosok yang disebut dengan kaum munafikin. Makanya perang Uhud ini lumayan penting dan sangat penting. Bagaimana perang Uhud ini kemudian nanti akan membuka tabir-tabir orang-orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Ini jangan sampai nih kita. Jangan sampai nih. Apalagi sekarang kita umat Islam ini sedang terombang-ambing dalam berbagai hal. Masalah ekonomi terombang-ambing, masalah politik terombang-ambing, masalah apa lagi? Sosial terombang-ambing. Seakan-akan kita tidak pernah memiliki peluang untuk memperbaiki umat ini dalam berbagai hal. Kayaknya seakan-akan politik itu tidak berpihak, ekonomi kayak tidak berpihak. Contohnya apa Ustaz? Contohnya bayangkan sekarang ekonomi umat ini lagi hancur-hancurnya, Pak. Bukan soal dagang kita kagak laku, bukan. Bukan daya beli masyarakat turun, bukan. Yang lebih buruk daripada itu adalah minat masyarakat untuk melakukan praktek ribawi melalui pinjaman online itu sangat mudah sekali. Kalau dulu soal akidah udah lebih dulu soal akidah lebih dulu hancurnya. Ingat gak dulu Mama Lauren? Ingat Mama Lauren gak? Mama Lauren dukun, ikan dulu pernah beriklan tuh di TV. Ini akidah Pak nih, bagaimana umat itu segitu mudahnya. Makanya PR kita umat Islam ini banyak luar biasa.
Banyak, luar biasa. Anak-anak kita itu meskipun dipesantrenkan itu masih belum aman juga sekarang. Jangan menganggap ketika anak cucu kita pesantrenkan 6 tahun, 10 tahun aman. Oh, belum tentu. Untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah itu bukan dengan cara pesantren. Artinya apa? Pesantren pun masih menjadi PR besar, apalagi yang tidak dipesantrenkan. Maksudnya begitu. Bukannya kita gak percaya sama pesantren, saya termasuk produk pesantren. Tapi artinya apa? Orang tua itu kadang terlalu percaya gitu. Kalau udah dipesantrenin, oh udah jaminan tuh, oh udah selesai nih, ntar pulang-pulang jadi anak soleh ini. Belum tentu padahal. Betul nggak? PR-nya berat ya. PR-nya berat. Yang salah dari kita para orang tua itu adalah ketika kita beranggapan orang yang paling atau pihak yang paling mampu untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh adalah lembaga. Lihatin aja, orang tua ini kadang kalau anaknya jelek perilakunya, yang disalahin sekolah. Ini anak saya begini nih, padahal bisa jadi anak itu bisa buruk sifatnya gara-gara siapa? Orang tua. Makanya ini salah satu bentuk keterombang-ambingan umat zaman sekarang. Pendidikan kita terombang-ambing. Anak-anak kita itu masih usia dini. Untuk mendapatkan bekal ilmu agama itu harus ekstra, Pak. Nggak cukup di sekolah negeri itu, nggak cukup. Nggak cukup. Kita para orang tua itu harus pinter, Pak. Apalagi soal agama, harus belajar, Pak. Harus lebih ngerti lagi soal agama daripada anak-anak kita. Ini anak-anak kita nih, jangankan yang anak-anak kecil, yang remaja aja nih, yang dewasa, yang pada mau nikah, itu belum tentu tahu soal ilmu nikah, itu belum tahu. Umur 27, 28 mau nikah, tanya tuh, apa doanya berhubungan intim? Oh, belum tahu lah. Apa doanya saat setelah akad nikah? Bagaimana ketika nanti anaknya sudah lahir, apa yang mesti dilakukan? Apa doa yang dibacanya ketika dia melihat atau menggendong anaknya pertama kali setelah dilahirkan? Ini kalau dari awal saja bibit-bibit orang tuanya mereka tidak mengerti ilmu agama, anak kita ini mau belajar dari siapa? Ini berat ya, Pak. Makanya kita para orang tua yang merasa belum mampu mendidik anak kita, yuk carikan dia buku, ajak dia belajar. Ini akidah anak kita dulu tahun 2000-an, saya masih ingat banget tuh. Itu bagaimana kemusyrikan itu dipampang begitu mudahnya di layar-layar TV. Dulu TV datar belum banyak. Apa? Ketik, kirimkan SMS, kirimkan ke nomor 1234 itu. Hanya Rp5.000. Anda akan mengetahui ramalan nasib Anda. Itu harganya lebih murah daripada teh botol sostro. Akidah itu, Pak. Sosial kita hari ini kebijakannya seakan-akan tidak berpihak kepada orang tua. Pemerintah melalui tangan presiden harus menandatangani Kepres tentang aturan pemberian alat apa, Pak? Kontrasepsi. Dulu katanya itu alat kontrasepsi tujuannya untuk menambah laju pertumbuhan masyarakat supaya Indonesia jangan banyak-banyak orangnya, satu rumah 2 orang aja dah. Tapi sekarang tujuannya apa? Sudah mulai bias, sudah mulai pudar. Sekarang itu pengertian zina, kalau ada sepasang laki-laki dan perempuan yang berhubungan intim dengan sukarela tanpa adanya paksaan, itu tidak disebut dengan zina, Pak. Dan alat kontrasepsi sekarang itu tujuannya adalah hanya untuk menekan penyebaran penyakit kelamin. Jadi sudah mulai berubah. Dan ini luar biasa dahsyatnya. Jadi kalau ada pasangan
tinggal satu rumah, belum menikah, dan mereka melakukannya atas suka sama suka, menurut versi undang-undang yang sekarang itu bukan zina. Makanya lucunya kalau seorang istri menggerebek suaminya sedang berada atau melakukan tindakan perzinahan, itu tuduhannya perzinahan. Sementara Islam itu justru dalam perzinahan lebih ketat lagi. Bapak ketika melihat ada seseorang laki-laki berboncengan motor dengan perempuan yang bukan mahramnya, boleh nggak disebut zina? Menurut Islam, boleh nggak? Nggak boleh. Hatta itu laki dan perempuan yang bukan mahram, masuk dia ke kamar berdua, bukan pasangan yang sah, boleh nggak kita sebut zina? Belum boleh itu. Intinya zina itu ketat memang, tetapi tindakan preventif yang digariskan oleh Islam itu jauh lebih dulu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Contohnya apa? Jangan ikhtilat, jangan boncengin sembarangan orang. Ustaz gimana Ustaz? Profesi saya ojol Ustaz. Susah nih. Makanya doain orang-orang teman-teman kita yang jadi ojol mudah-mudahan cepat kaya, biar jangan jadi ojol lagi. Ya kan? Berapa banyak tuh teman-teman ojol kita yang terjebak hubungan haram gara-gara ojol, gara-gara membawa tumpangan. Nah, ini kan fakta hari ini. Kembali kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah mengumpulkan nih Pak, dikumpulkan nih semuanya. Ini orang-orang munafik hari-hari pada perang Uhud ini mulai terbongkar nih. Mulai terbongkar. Mulai terbongkar. Ketika mereka dilibatkan oleh Rasulullah SAW, pertanyaan ini, Rasulullah tahu nggak nih kalau ini orang munafik? Rasulullah tahu. Cuma persoalannya orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokoh penting di kaumnya. Tokoh penting di kaumnya. Bagaimana orang-orang munafik ini memiliki kedudukan yang kuat. Jadi ketika ada rapat, ada undangan, ada pertemuan, mereka memang mewakili dari kaumnya. Kalau mereka tidak diundang, ini akan menjadi polemik besar. Dan ini adalah hikmahnya. Ketika diceritakan di sini, "Tsumma qadima ra'yahu ila sahabatihi alla yakhruju minal madinati wa an yatahassanu biha." Ketika mereka berkumpul, Rasulullah SAW mengatakan, ini kebijakan ini. Kebijakan awalnya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kita tidak akan keluar dari Madinah sampai kemudian nanti musuh-musuh itu datang. Dan Rasulullah mengambil keputusan bahwasanya ketika orang-orang musyrikin masuk ke kota Madinah, maka semua orang-orang musyrikin itu akan diperangi oleh laki-laki dan perempuan dari golongan kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan pendapat ini, dan Rasulullah mengatakan, wa in dakhalul madinata qatalahumul muslimuna ala aqwahil aziqqah. Mereka orang-orang musyrikin kalau berani masuk ke kota Madinah, mereka akan diperangi oleh orang kaum muslimin, laki-laki dan perempuan. Wan nisaa min fawqil buyut. Dan perempuan nanti akan diposisikan berada di atas rumah untuk membantu untuk memerangi kaum musyrikin. Ketika pendapat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, orang pertama yang menyetujui pendapat ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ingat-ingat ya Pak nama nih, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ini orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terbebas dari kemunafikan. Saya pribadi itu meminta kepada Allah, ya Allah jangan sampai, karena ciri-ciri orang munafik itu adalah orang yang merasa dirinya bukan orang munafik. Ngeri Pak. Tanda-tanda orang munafik,
Yang paling rendah itu adalah ketika dia sendiri, dia pribadi nih, merasa dirinya itu terbebas dari kemunafikan. Justru itu ngeri banget. Ketika ada seseorang yang mulai berperasaan saya bukan orang munafik, itu justru yang harus diwaspadai. Jadi harusnya apa? Harus kita tempa dalam diri kita, jangan-jangan saya munafik nih. Terus begitu. Seperti kekhawatirannya Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, itu setiap hari, Pak. Ya Allah, jangan sampai saya orang munafik, ya Allah. Takut terus. Justru orang-orang munafik itu, mereka itu tidak mengira kalau dirinya orang munafik. Di awal-awal surat Al-Baqarah kan Allah ceritakan tuh. Bagaimana mereka dengan orang-orang munafik itu, sesama orang munafik itu mereka mengira adalah innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka itu mengatakan saya muslihun. Kami ini orang yang ingin memperbaiki negeri ini. Kami ini orang yang paling tulus membangun negeri ini. Innama nahnu muslihun. Tapi kata Allah apa? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka tanpa sadar padahal mereka yang merusak. Apa yang mereka perbaiki? Enggak diperbaiki. Enggak ada yang diperbaiki, malah menghancurkan. Makanya orang-orang munafik itu diantaranya adalah mereka menarik perhatian. Mereka menarik perhatian, Pak. Penampilannya itu menarik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kita melihat penampilannya itu penampilannya Masya Allah. Makanya kalau kita lagi dandan tentang diri kita nih, kita dandanin diri kita nih, pakai pakaian rapih-rapih tuh. Cukup tujuannya adalah untuk kita tampil secara layak, menutupi aurat kita, berdandan dengan sepantasnya, jangan berlebihan. Kayak Ustadz Abdul Atik pengen ngisi pengajian, kalau kita mentang-mentang menghindari supaya nggak jadi orang munafik, ya bukan berarti saya datang ke sini terus kemudian pakai celana, pakai kaos bola, supaya dibilang Ustadz, atau tampilan saya seperti orang biasa-biasa aja yang mau kerja begitu. Mungkin pakai topi misalnya. Orang mau khutbah Jumat, bukannya pakai sorban malah pakai kaos lengan panjang. Iya, kalau secara hukum fikih sah-sah aja. Tapi orang-orang munafik itu kadang memang, mohon maaf nih bahasa kita, emang kelasnya RT tapi tampilannya kayak RW, kelasnya RW tampilannya kayak lurah, maksain diri. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Tampilan mereka itu luar biasa. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, kalian akan tersihir, gampang dengerin. Makanya ngeri juga nih ustadz-ustadz model kayak saya nih dan yang lain-lainnya yang sering ngomong, sering ceramah. Cakep nih ceramahnya, bagus juga nih. Oh, ini potensi nih. Ada serpihan-serpihan kemunafikan di sini. Kalau ngomong bagus banget. Masyarul muslimin, ayo mari kita bina keluarga kita menjadi keluarga yang taat pada Allah. Di rumahnya dangdutan. Anaknya belum jilbaban. Apa lagi? Ternyata sama istrinya KDRT, sama suaminya tidak berakhlak. Di luar biasa, Pak. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Ka'annahum khusyubun musannadah. Jangan sampai kita ini kemudian terlihat orang-orang munafik, atau kita bisa jadi adalah orang munafik itu sendiri. Nah, ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya mereka tidak akan keluar dari Madinah dan kemudian mereka akan memerangi jika nih opsinya mereka menunggu orang-orang musyrikin masuk kepada kota Madinah, nanti orang-orang muslimin akan menyerang dan kaum muslimat dari atas rumah akan melakukan serangan. Nah, ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul menyetujui. Setuju mereka.
Tetapi ternyata persetujuannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini tujuannya bukan untuk memenangkan perang Rasulullah SAW. Apa? Wah, kalau kita nggak keluar dari kampung kita nih, kalau kita nggak berperang keluar dari Madinah, berarti peluang kita untuk bisa ngumpet menghindari perang ini lebih besar. Kenapa? Orang kita di rumah kita, kan begitu. Orang-orang munafik ini kan paling sulit kalau sholat maghrib, sholat isya sama sholat subuh, paling susah. Mereka paling nggak mau. Kenapa? Karena mereka ngira sholat subuh nggak kelihatan, dulu gelap. Sholat isya apalagi al-atamah, sholat paling gelap. Kata dia, Rasulullah nggak ngelihat nih, Rasulullah nggak tahu kalau kita nggak masjid. Nah, pada perang Uhud ini mereka mengira kalau seandainya opsinya pertama tujuannya adalah menunggu orang-orang musyrikin datang ke Madinah, kemudian menunggu mereka menyerang. Dari situ kemudian orang-orang munafik ini mengira posisinya menguntungkan kita nih. Kalaupun nanti perang itu pecah di Madinah, kita nggak usah ikut. Tetapi setelah peristiwa itu ada pergolakan. Di antara orang yang menolak itu adalah para tokoh-tokoh Al-Ansor, kaum Ansor, Usaid bin Khudair, terus kemudian Sa'ad bin Mu'adz, dan termasuk di antaranya adalah dari tokoh muhajirin adalah paman Rasulullah SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, yang menolak kalau seandainya kita menunggu di dalam ini seakan-akan kita adalah pengecut. Wah, ini orang yang tentunya dalam musyawarah pasti berbeda, Pak. Sampai akhirnya para sahabat, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, itu menunggu Rasulullah SAW keluar. Sampai kemudian ketika Rasulullah SAW keluar, Hamzah mengungkapkan sebuah perkataan yang berbunyi, "Walladzi anzala 'alaikal kitab." Demi Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an, la at'amu ta'aman hatta ujaliduhum bisayfi kharijal Madinah. Demi Allah saya bersumpah tidak akan makan sebelum saya punya pedang ini akan berperang di jalan Allah bersama kalian untuk menghadapi kaum musyrikin. Kenapa? Karena mereka menginginkan jangan sampai orang musyrikin masuk. Bukan karena pengen menang, bukan. Itu gambaran sedikit ada unsur kepengecutan. Pada akhirnya Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya, dibersamai oleh dua sahabat, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Kemudian Rasulullah SAW saat itu mengenakan imamah, dipakaikan oleh Abu Bakar, dan pakaian perangnya dipakaikan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang pada akhirnya kemudian Rasulullah SAW keluar dan disambut semangat oleh para pasukan. Dan ternyata sebagian besarnya ini para pasukan mengharapkan Rasulullah SAW keluar lebih cepat, bukan menunggu di kota Madinah. Dan ketika Rasulullah SAW keluar saat itu di waktu zuhur, Rasulullah kemudian mengimami sholat mereka, dan waktu itu posisinya masih berada di kota Madinah, sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian Rasulullah SAW ketika keluar setelah sholat, kemudian membawa pasukannya keluar dari kota Al-Madinah. Sebelumnya Rasulullah SAW membagi 3 pasukan menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah pasukan Al-Muhajirin, yang dimana panjinya dipegang oleh sahabat Mus'ab bin Umair. Dan yang kedua pasukan yang dipimpin oleh Usaid bin Khudair, yaitu pasukan dari kaum Aus, dan adapun pasukan dari Khazraj yaitu dipimpin oleh Al-Hubab bin Al-Mundhir. Ini 3 pasukan nih. Saat itu belum ditentukan mana yang nanti yang akan berdiri di posisi A, mana yang akan berada di posisi B, mana yang ada di posisi C dan lain sebagainya. Itu belum ditentukan. Dan ketika mereka berjalan, pasukan kaum muslimin berjumlah 1000 orang, tetapi hanya memiliki 100
dari 1000 nih Pak. Berarti berapa persen nih? Kalau 1000, 10%-nya itu cuma punya tameng. Artinya apa? Yang lain kagak punya tameng. Ini masih kekurangan posisinya. Tetapi ini belum selesai nih. Karena dari 1000 orang nanti yang 300-nya rontok. Kemana? Kemana yang 300? Yang 300 ini kena hasud, digembosi oleh kaum munafikun. Mereka yang memberikan memberikan bisikan-bisikan maut. Katanya ini Muhammad perangnya bukan karena agama ini perangnya cuma untuk memenangkan dirinya sendiri. Nah, ketika pasukan ini berjalan, mereka kemudian dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz yang berada di hadapan, kemudian diikuti oleh Rasulullah SAW dan menunjuk Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini adalah seorang sahabat yang tunanetra dan juga bertugas sebagai muadzinnya Rasulullah SAW. Beliau ditugaskan untuk menjadi pemimpin di kota Al-Madinah. Ini tandanya apa? Pesannya bahwasanya Rasulullah SAW juga masih memfungsikan sahabat yang barangkali secara secara fisik itu tidak sempurna, tetapi tentunya karena memiliki leadership, memiliki kepemimpinan yang bagus. Pada akhirnya Rasulullah SAW, ketika beliau dan para sahabat sudah mulai bergerak menuju ke Uhud, saat itu Rasulullah SAW melihat dari kejauhan itu ada sekelompok pasukan, dan ini cukup mengagetkan nih. Jadi Badar masih jauh, Uhud masih jauh, tapi kemudian Rasulullah melihat dan para sahabat melihat ada sekelompok pasukan yang berwarna hitam. Kemudian Rasulullah bertanya, fasa'ala anha. Kemudian Rasul bertanya, siapa mereka? Fa akhbara annahumul yahud min hulafa'il Khazraj. Kata para sahabat, mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang merupakan kalau bahasa perang itu bukan koalisi, sekutu. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang merupakan sekutunya bangsa atau kaum Khazraj. Tetapi kemudian Rasulullah SAW setelah mendengar bahwasanya mereka orang Yahudi ingin membantu kaum muslimin yang akan berperang melawan orang-orang musyrikin, apa jawaban Rasulullah nih? Ini garis bawahnya nih. Fasa'ala hal aslamu, apakah mereka masuk Islam? Faqalu la, mereka belum masuk Islam. Fa'aba an yasta'ina bi ahlil kufri ala ahli syirki. Rasulullah kemudian menolak jika memperbantukan orang-orang kafir untuk berperang melawan orang-orang musyrik. Artinya apa? Mereka Rasul dia mau. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah meskipun memiliki perjanjian, berhak saja kalau mereka membantu silakan, tetapi Rasulullah menolak. Kenapa? Tapi kalau mereka suatu saat diserang oleh siapapun, Rasulullah akan bantu. Tujuannya adalah agar menunjukkan bahwasanya kaum muslimin itu memiliki kekuatan yang sempurna, kekuatan yang besar, agar tidak merasa bergantung pada orang Yahudi. Dan yang kedua, kemungkinan terjadinya pengkhianatan itu besar. Ketika orang-orang kafir bersama kaum muslimin dan kemudian berperang bersama orang-orang musyrik, kemungkinan untuk berkhianatnya itu besar. Dan ini apa yang terjadi pada terbunuhnya seorang tokoh Hamas yang bernama Ismail Haniyah sudah menunjukkan kepada kita dengan jelas dan gamblang. Ini sudah hampir berapa minggu nih? Hampir sebulan tewasnya Ismail Haniyah. Kan sudah bilang kan, kalau Iran memang serius, mereka itu juga memusuhi Zionis, mereka nggak usah pakai nunggu sebulan, 3 hari pun mereka sudah melakukan serangan, nggak perlu sesumbar. Dan saya waktu itu bukan di Almanar, bukan ya. Saya nggak berani kalau naksir jamaah Almanar, nggak punya duit nih saya. Nah, ini kalau di musola Nurul Huda tuh di daerah saya Kebayoran Baru, saya bilang nih, kalau sampai akhir Agustus, sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? 28. 28 ya bener ya? 28, 29, 30, 31 ya. 3 hari lagi nih. Kalau sampai akhir Agustus, Iran berani menyerang Zionis, berarti Iran memang musuhnya Zionis. Ustaz, kan udah setempo hari. Kapan?
2 bulan lalu, oh mereka tidak menyerang tempat rumah-rumah sipil, enggak. Mereka nyerangnya ke bandara, nyerangnya ke tanah kosong. Kalau mereka memang berperang, berperanglah seperti saat ini bangsa-bangsa Palestina menyerang, seperti mereka menghancurkan rumah-rumah warga, mereka juga menghancurkan rumah warga. Kalau disebut orang-orang Palestina tidak berkeinginan untuk damai, bukan orang Palestina yang berdamai. Yang berkeinginan tidak damai itu adalah orang Zionis, orang Yahudi. Nah, kemudian nanti akan ada lagi kisah lanjutan bagaimana Rasulullah SAW nanti ketika berjalan dari Madinah menuju ke Uhud, ada satu peristiwa di mana ketika itu ada seorang laki-laki yang merupakan orang munafik, tetapi dia tunanetra, udah buta, munafik lagi, ya kan? Bahasa kita udah miskin, munafik lagi, ya kan? Mending kalau kaya munafik, ya masuk neraka juga sih, khalidina fiha jahannam. Tapi di dunianya udah susah, munafik lagi, ya auzubillah, naudzubillah min. Nanti akan ada perjalanan itu, dan melihat bagaimana ketika di perjalanan itu pasukan yang jumlahnya 1000, nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dari 1000 orang itu berubah menjadi 700. Jadi perangnya itu sudah dimulai sebelum perangnya pecah. Itu orang munafik, kerjaannya orang munafik. Perangnya belum mulai tapi mereka udah perang duluan. Dengan cara apa? Dengan cara menggembosi pasukan kaum muslimin, yang pada akhirnya 1000 orang itu berkurang menjadi 700. Tetapi inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti kemudian 700 orang itulah yang akan menjadi pembela-pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian nanti Rasulullah akan berjuang bersama mereka sampai titik darah penghabisan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.